Baik. Jadi memang rambu-rambunya ini dirumuskan di dalam prinsip investasi yang kita namakan LDI atau Liabilities Driven Investment, di mana di dalamnya itu aset investasi kita bagi ke dalam 3 grup. Ya, yang pertama adalah yang kita namakan aset inti, yang kedua adalah aset surplus, yang ketiga adalah aset divestasi. Mungkin saya mulai dengan yang gampang dulu, aset divestasi. Jadi aset divestasi ini aset yang tidak liquid. Dan kami sarankan over time, ya, enggak sekaligus tentunya over time, ya aset divestasi ini untuk divestasikan. Sebagai contoh misalnya properti. Karena kan at the end of the day kan sebagai dana pensiun yang manfaat pasti, ya kan harus mengconvert investasi yang sifatnya tidak liquid seperti properti menjadi marketable securities. Ya, jadi memang aset divestasi ini kita anjurkan overtime untuk dilikuidasi menjadi marketable securities. Kecuali mungkin memang ada certain exceptions yang memang sudah memberikan hasil investasi yang sangat baik ya. Nah, yang berikutnya adalah aset inti. Nah, aset inti ini adalah aset yang memang kita pakai sebagai basis atau backbone daripada ALM, ya, Asset and Liabilities Management, yang memang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan profil liabilitas daripada dana pensiunnya. Dan ini kebanyakan kita sarankan adanya di fixed income yang kualitasnya tinggi, mulai dari government bonds ataupun corporate bonds dengan rating tinggi. Jadi ada beberapa memang yang kita kecualikan di situ ya. Nah, yang berikutnya adalah aset surplus. Nah, aset surplus ini adalah aset yang once kita sudah penuhi ya kebutuhan dana pensiun liabilitiesnya sesuai dengan profil tadi, ya kan kita bisa punya ruang untuk yield maximization. Nah, disinilah kita bisa mulai masuk ke aset yang potentially memberikan return yang lebih tinggi, tetapi juga dengan resiko yang lebih tinggi. Makanya harus dikelola oleh profesionals ya, harus dikelola oleh profesional untuk memastikan bahwa masuk ke ranah yang beresiko tinggi juga ada koridor-koridor tertentu ya yang kita sudah terapkan. Jadi first and foremost kita memang bagi menjadi 3 tadi, aset inti, aset surplus, dan aset divestasi, dan di dalamnya ada rumusan tersendiri-sendiri. Jadi memang itu tadi ya untuk klasifikasi aset-aset kelas yang nanti juga akan digunakan dalam kerjasama ini pengelolaan dana pensiun untuk 8 BUMN sebagai pilot project dengan IFG. Yang ini juga ingin kita tanyakan adalah sebenarnya apa, Pak Pantro, dampak kolaborasi di tengah adanya kerjasama ini dengan 8 BUMN terhadap bisnis IFG-nya sendiri secara grup. Kita selalu ngobrol tadi mengenai dampaknya terhadap 8 BUMN dan DAPEN-nya ini. Nah, untuk IFG sendiri, apa sebenarnya dampak dari kolaborasi ini yang diharapkan tentunya dari Anda? Ya, IFG memang dibentuk ya di tahun 2020 sebagai bentuk campur tangan pemerintah terhadap isu-isu yang ada di sektor keuangan. Ya kan kita tahu bahwa IFG turut berperan serta juga di dalam penyelamatan pemegang polis Jiwasraya melalui pendirian IFG Life, ya kan. Dan jadi ada suatu ekspektasi ya dari Kementerian BUMN bahwa IFG bukan hanya melakukan business as usual, tetapi juga membantu program pemerintah dan dalam menata sektor keuangan ya. Di asuransi kami juga banyak melakukan restrukturisasi. Dan termasuk di dana pensiun juga. Di dana pensiun kami juga diberikan mandat ya untuk membantu transformasi pengelolaan dana pensiun. Jadi memang sudah menjadi bagian daripada DNA kami untuk menjadi bagian daripada transformasi di sektor keuangan. Nah, secara realnya tentunya nantinya akan ada dampak di salah satu anak usaha kami yaitu Bahana TCW yang mengelola dana yang tentunya akan ada tambahan AUM lah ya kan, karena kan ada pengelolaan dana pensiun ya, tentunya dana investasi daripada atau yang dikelola oleh Bahana TCW akan meningkat. Nah, tapi kedepannya kami melihat juga bahwa bukan terbatas di Bahana TCW. Yang penting adalah prinsipnya sama, jadi prinsip investasinya sama, standardized, ya kan, dan kita bisa pastikan bahwa ada efisiensi, ada pengelolaan yang lebih baik, ya kan, dan pemenuhan likuiditas sesuai dengan liability profile. Nah, ini kedepannya mungkin akan dibuka juga
kepada aset manajemen company lainnya. Baik, jadi tidak hanya terbatas untuk Bahana saja ya. Betul. Ini saya akan berbicara mengenai kontak pengelolaan dana yang dikelola oleh grup IFG. Tadi juga Anda menyebut nanti ke depannya long term-nya untuk dana pensiun ini akan ada bentuk-bentuk dukungan ke proyek infrastruktur melalui Indonesia Investment Authority mungkin ke depannya. Nah, secara long term kira-kira apa Pak untuk dana pensiun ini bisa dijabarkan lebih luas lagi mengenai capaian-capaian long term-nya untuk penggunaan dana pensiun BUMN? Well, kalau long term itu sih lebih kepada mungkin belum menjadi target ya, tapi kan mungkin mimpi kita ke depan ya. Maksudnya kita bangsa yang besar ya, ya kan. Dan kalau kita melihat ya sebenarnya entitas yang mengelola dana pensiun di Indonesia juga ada beberapa ya. Ya, satu di lingkungan di lingkungan BUMN ada 65 tadi kan. Ya. Tapi kan di luar itu juga ada Taspen, ada BPJS TK, ya kan, dan macam-macam kan sebenarnya kan. Belum lagi yang di private sector. Jadi maksud saya sebenarnya kan kita lihat juga ya di instrumen pasar modal juga ada keterbatasan juga. Betul. Ya, instrumen investasi juga terbatas. I mean it's just a dream sih sebenarnya, lebih kepada visi ke depan ya. Bagaimana kalau kita bisa mengelola dengan lebih besar lagi ya. Kalau kita melihat negara tetangga seperti Singapura, mereka punya Central Provident Funds. Betul. Ya kan, yang jauh lebih besar daripada kita, padahal negaranya jauh lebih kecil, ya kan. Dan kalau kita melihat model di mereka dari CPF, ya dananya dikelola oleh sovereign wealth fund, artinya memang masuk ke dalam proyek-proyek strategis gitu loh. Maksudnya sebenarnya why not us? Kenapa kita nggak juga mengadopsi model yang sama? Itu kan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, dan kebutuhan terhadap pembangunan, funding terhadap pembangunan kan. Berarti harapannya memang ke pendalaman pasar keuangan di Indonesia sendiri juga ya Pak, yang mendukung berkembangnya dana pensiun di Indonesia sendiri. Namun juga berkaca pada negara-negara lain yang memang tadi case-nya pension funds-nya sudah lebih terkelola dengan baik. Untuk Indonesia sendiri bagaimana harapannya Pak dalam pengelolaan dana pensiun ini? Kayaknya itu terlalu tinggi ya betul. Tapi untuk short term-nya, untuk short term. Ya maksud saya ya mungkin pertanyaan seperti itu mungkin lebih cocok kalau ditanyakan ke Pak Menteri, atau kalau saya sih melihatnya sebagai bagian daripada PMO ya. Ya bagaimana kita memastikan pengelolaan yang lebih prudent, kinerjanya yang lebih baik ya, dan juga lebih efisien mungkin dalam jangka pendek. Fokusnya ketiga objektif tersebut ya. Fokus pada short term objektif tadi ya Pak ya, untuk liability, investment, dan juga governance di dana pensiun BUMN dengan adanya kerjasama ini ya, yang baru saja diteken 22 Desember ini. Nah Pak Pantro, selain mendukung dana pensiun dan juga industri pasar modal, bagaimana sebenarnya ekspektasi dari IFG sendiri terhadap perkembangan industri perasuransian di tanah air, serta bagaimana juga peranan IFG Life sendiri dan IFG untuk membantu semangat Kementerian BUMN menyehatkan industri perasuransian yang kita tahu sendiri akhir ini banyak sekali masalah. Wah itu pertanyaannya cukup luas ya, cukup luas. Jadi kalau kita lihat memang contrary to conventional understanding ya, bahwa kalau kita melihat penetrasi asuransi di Indonesia ya relatif to GDP ya itu sebenarnya menurun. Dan kalau kita lihat especially di asuransi jiwa. Dan memang kalau kita melihat asuransi jiwa ini kan for the longest time ya, portfolionya didominasi oleh produk-produk yang nature-nya investasi. Ya, seperti misalnya unit link gitu ya, yang dijualnya sebagai investasi. Nah, ini kami di IFG melalui IFG Life kita mau mencoba mengembalikan asuransi kepada marwah awalnya, yaitu memberikan proteksi. Sehingga makanya produk-produk yang kita bangun memang fokus kepada proteksi. Nah ini saya rasa akan ada suatu turning point ya. Dan turning point ini sebenarnya bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Kita lihat pattern yang sama di India. Kita lihat pattern yang sama di China. Ya, even to some extent pattern yang sama terjadi di Hong Kong. Di mana sempat atau asuransi yang berbasis atau berorientasi investasi itu turun dulu, tapi habis itu naik dan diganti komposisinya dengan produk-produk yang berbasis proteksi.
dan juga dengan semakin educated masyarakat terhadap opsi investasi, masyarakat jadi akan memilah-milah, oke kalau investasi mereka ke instrumen investasi, kalau buat proteksi masuk ke asuransi gitu. Jadi kami yakin bahwa ke depannya market Indonesia juga akan ada shift ya, di mana asuransi akan benar-benar balik kepada proteksi. Nah, tadi terkait dengan AFG Life, ya AFG Life memang bagian daripada program pemerintah untuk menyelamatkan pemegang polis Jiwasraya, dan syukur alhamdulillah sudah sekitar 72% yang dimigrasikan, dan kita target tahun ini akan menyelesaikan selebihnya ya.